Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Sangat bersyukur dan sangat gembira sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah Ahad online pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang ke ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu, Likas. Untuk memulakan ibadah Ahad pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan kesatuan hati. Kita berdoa di tempat kita masing-masing, di dalam alam roh kita dapat bersatu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena kami dapat bersama-sama sekali lagi pada hari ini untuk beribadah bersama, memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa kami, dapat mendengar firman Tuhan, dan kami dapat beroleh kekuatan untuk terus mengharungi kehidupan kami dengan penuh hikmat kebijaksanaan penyertaan Tuhan. Kami syukuri dengan adanya medium ibadah Ahad ini ya Tuhan, kami dapat saluran berkat, kami dapat sumber makanan rohani, dan kami tahu sumber jasmani, keperluan jasmani kami semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami dapat meyakini bahwa itu akan Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu dan anak-anak-Mu terus menerus. Pagi hari ini kami mau dikuatkan, kami mau diyakinkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengekspresikan iman dan kasih kami dalam puji-pujian kami dan doa kami kepadamu. Engkau menyertai kami semua ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena adanya saluran seperti ini. Kami mau serahkan ibadah ini dari mula sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang berlaku di dalam kerohanian kami. Iman kami dikuatkan. Segala belenggu-belenggu ikatan, kekhawatiran, tuduhan, apapun yang melemahkan kami itu semuanya dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau isytiharkan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan daripada Tuhan kami perolehi bersama-sama pada pagi hari ini. Kami mulakan ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat SIB Likas. Mari saya mengajak kita pada pagi hari ini memuji dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal 1, bermula daripada ayat 18 hinggalah ayat yang ke-25. Mari kita melihatnya bersama-sama dan saya akan membacakannya dengan suara kedengaran. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan pagi ini.
Terima kasih atas kebaikan-Mu buat kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa syafaat kita mau naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bagi beberapa perkara. Dan bahan doa ini tertera di screen kita. Mari kita naikkan doa ini dengan penuh kesungguhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang ada untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau merindukan hasrat hati kami, isi hati kami luahkan kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau doakan untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi dengan COVID-19 ya Tuhan. Engkaulah kesembuhan, Engkaulah pertolongan. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Dan kendalikanlah penyebaran penyakit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau terus-menerus menguatkan dan kami sudah mendengar kesembuhan demi kesembuhan berlaku. Untuk golongan yang mudah terinfeksi ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronik. Engkaulah yang menyediakan keperluan kami.
bagi mereka yang kekurangan dan yang mungkin ada keperluan-keperluan tertentu pada waktu ini, Engkau yang memenuhi. Kami mengingati mereka dalam doa. Kami percaya Tuhan sumber pertolongan. Untuk kami dan orang-orang yang muda seperti kami ya Tuhan, dan yang masih kuat, Tuhan berikanlah kami tekad untuk terus menjaga diri kami, untuk membantu pembendungan virus ini. Kami percaya ya Tuhan untuk golongan orang-orang muda di luar sana yang akan menjadi pemimpin generasi yang akan datang, Engkau terus memelihara kami. Untuk golongan pemerintah dan pusat SIB ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan keperluan negeri dan gereja kami di tengah-tengah pandemik ini. Bantulah mereka dalam memenuhi keperluan yang ada tepat pada waktunya. Dan untuk para pengkaji perubatan yang sedang mengkaji vaksin, dalam upaya untuk lebih memahami tentang penyakit ini, kami berdoa ya Tuhan, berilah mereka pengetahuan, kebijaksanaan dan juga keyakinan dalam usaha ini. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan untuk pelayanan media yang berkomitmen menyediakan wadah ibadah seperti ini dan menyediakan informasi terkini di era norma baru. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, Engkau membantu mereka untuk dapat berkarya dengan penuh hikmat ilahi dan efektif sesuai dengan keadaan pada waktu ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkaulah yang mendengar doa kami, dan kami angkat doa ini menyerahkan setiap perkara ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar isi hati kami, doa kami. Dalam nama Yesus kami syukuri semuanya ini. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih dapat bersama-sama dalam ibadah raya minggu ini, meskipun ada beberapa di antara kita yang beribadah secara alam maya. Anda di rumah, kami di sini. Kita sama-sama berhadapan dengan Tuhan, khususnya dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar firman Tuhan tentang damai di tengah-tengah tantangan atau cabaran. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sama, dari petikan yang sama, namun dari persepsi yang sedikit berbeza. Saya membawa kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Saya membaca demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami waktu yang tenang untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus menaungi, menjamah hati kami setiap pribadi, agar kami fokus terhadap firman Tuhan yang akan kami pelajari sebentar. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat
pendengaran kami. Kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau saja yang beserta dengan kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati dan pikiran hamba, sehingga hamba fokus terhadap penyampaian kebenaran firman-Mu dan jemaat mengerti tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa kita akan mempelajari firman Tuhan dari petikan yang sama seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Namun penekanan firman Tuhan pagi ini saya akan huraikan dari perspektif yang sedikit berbeza. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, nats yang saya akan sampaikan pagi ini berbicara tentang suatu tema, yaitu persepsi berita Natal. Persepsi berita Natal masih dalam skop tema bulanan kita, yaitu persiapan pra-Natal. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang persepsi itu berkaitan dengan pendengaran, pengertian, penglihatan, dan juga penerapan seseorang kepada apa yang diamat-amatinya atau didengarnya atau dialaminya. Sebab itu teks ini berbicara tentang dua watak perihal tentang berita Natal itu. Watak yang pertama adalah Yusuf dan yang kedua adalah malaikat Tuhan. Lalu subjek atau hal yang ditekankan di sini adalah tentang kelahiran Yesus melalui Maria. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bagikan firman Tuhan ini kepada 3 poin yang besar sehingga dapat memandu pemikiran kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita telusuri firman Tuhan. Yang pertama, berkaitan dengan persepsi berita Natal itu. Ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Saya ulang baca demikian firman Tuhan. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 18 hingga ayat yang ke-19 adalah suatu berita yang sangat menyenangkan, berita yang sebenarnya permulaan pra-Natal yang disalurkan atau dimulahkan melalui suatu agenda di mana seorang perawan yang bernama Maria mengandung dan kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ini kan berita yang baik. Allah sendiri yang mereka, Allah sendiri yang bekerja, Allah sendirilah yang melakukan semuanya itu. Tetapi ayat ini juga berbicara tentang suatu tindakan berdasarkan pada persepsi penerimaan seorang lelaki terhadap berita Natal itu. Coba kita perhatikan pada ayat yang ke-19 berkata, karena Yusuf suaminya. Kita mungkin bertanya atau berpikir, mengapa Yusuf dikatakan suaminya? Padahal awal ayat ini berbicara tentang mereka baru bertunangan. Dan mengapa Yusuf disebut sebagai suaminya? Nah, kita perlu mengerti pemikiran orang Timur Tengah berdasarkan pada konteks budaya mereka. Kalau seseorang itu bertunangan, ini diikat dengan satu komitmen bahwa tunang itu sebenarnya telah mengikat pasangannya untuk hidup bersama dan tidak ada istilah cerai atau memutuskan ikatan pertunangan itu. Karena dalam pertunangan itu sudah dilafazkan kata-kata yang disebut aku janji. Mereka berjanji untuk sehidup semati dan tidak ada istilah menceraikannya atau memutuskan hubungan itu. Tapi ayat ini berkata,
Karena Yusuf suaminya, kita harus mengerti itu tunangnya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 19 berbicara tentang ketulusan hati seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Sebab itu kita perlu bertanya, mengapa Yusuf dipilih oleh Allah untuk menemani Maria dalam merealisasikan rencananya atau dalam merealisasikan providensia Allah, rencana agung Allah, di mana Yesus harus dilahirkan melalui anak darah ini. Mengapa Yusuf dan mengapa bukan orang lain? Ternyata Yusuf dipilih karena ayat 19 berkata demikian, Yusuf seorang yang tulus hati. Kata tulus adalah orang yang taat, setia kepada Tuhan, orang yang hidup rohaninya dikenankan oleh Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan setiap waktu. Maka Yusuf dipilih Allah untuk menemani Maria dalam merealisasikan rencana agung Tuhan ini. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang tulus sekalipun pada akhirnya punya rencana untuk menceraikan atau memutuskan hubungannya dengan bakal istrinya. Itulah Yusuf. Saudara sekalian, poin yang pertama ini berbicara tentang hal yang sebenarnya paling baik. Berita Natal itu disampaikan kepada orang yang tulus, orang yang taat, orang yang saleh. Dan berita Natal itu perlu direalisasikan kepada orang yang tulus, ikhlas, taat, saleh, dan kehidupannya benar di hadapan Tuhan. Itulah realiti rencana Allah. Allah tidak dapat merealisasikan rencananya lewat hidup orang yang berdosa, bergumul dan bercampur dengan dosa. Tidak berkenan kepada Allah. Tapi Yusuf dipilih. Di tengah-tengah kehidupannya demikian berlaku. Tetapi ayat ini juga berbicara kemuskilan yang dihadapi oleh Yusuf. Kita dapat mengerti lewat ayat ini yang berkata, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat ini berbicara, ia mau meninggalkan Maria, ia mau menjauhkan diri daripada Maria dan mengembalikan Maria kepada kedua ibu bapanya. Nah, itulah rencana dalam hati Yusuf. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup Yusuf sebenarnya dikenankan oleh Tuhan karena ketulusan hidupnya, ketaatannya, kesalehan hidupnya. Allah memilih Yusuf. Hanya Yusuf yang tidak tahu bahwa Allah memberikan sesuatu mandat kepadanya, yaitu mandat tanggung jawab untuk menjaga dan hidup bersama dengan Maria. Mengapa? Karena ia bimbang, khawatir. Tadi dikatakan pada ayat yang awalnya, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Laki-laki mana yang tidak gusar pikirannya? Laki-laki mana yang hatinya tidak susah, bimbang, bahkan mendua hati, mendengar dan mengetahui perkara ini. Yusuf adalah seperti itu. Ia berpikiran rasional dan boleh jadi ia berkata, kandungan siapa ini? Apakah Maria bermain kayu tiga? Apakah Maria tidak jujur dan tidak telus sehingga akhirnya ia mengandung? Ternyata semua prasangka yang timbul dalam hati Yusuf pada waktu itu salah belaka. Mengapa? Sebab Allah lah yang melakukan sesuatu dalam diri Maria dan merencanakan sesuatu tanpa dimengerti oleh Yusuf. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berita Natal itu disampaikan kepada orang yang telus, taat, saleh, yang mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi perlu dimengerti. Perlu diketahui bahwa rencana Allah itu perlu
direalisasikan dalam kehidupan seseorang dengan mengerti rencana Tuhan. Mari kita lihat pada ayat-ayat yang tadinya telah kita baca, di mana saya jelaskan bahwa seseorang yang bertunangan itu punya komitmen untuk hidup bersama. Ini bukan hidup sementara, tapi untuk bersama sebagai suami istri itu berbicara tentang hidup dan mati. Ada ramai orang yang setelah mengalami masalah dalam keluarga, masalah pribadi dengan suami dan istri, anak-anak, bahkan orang tua, menantu, mertua, dan sebagainya, lalu memutuskan untuk bercerai. Mereka pikir bahwa perceraian itu adalah jalan penyelesaian yang baik. Mohon maaf, firman Tuhan berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan komitmen. Karena Yusuf dipilih Allah, ia harus memikul tanggung jawab, dan komitmen tanggung jawab ini adalah menjaga Maria, hidup bersama dengan dia dalam merealisasikan rencana Tuhan. Maka perceraian bukan jalan penyelesaian terhadap masalah. Apapun masalah yang berlaku. Memang kita pahami bahwa setiap orang yang sudah berkeluarga pernah mengalami situasi yang mungkin bertikam lidah, mungkin misunderstanding dan sebagainya. Pertengkaran ini dan sebagainya. Tapi penyelesaiannya bukan perceraian. Penyelesaiannya bukan berpisah. Penyelesaiannya bukan menjauhkan diri. Penyelesaiannya bukan terus-menerus bertengkar. Bukan terus-menerus bergaduh dan sebagainya. Tetapi penyelesaiannya adalah mengampuni antara satu dengan yang lain. Sudah tentu hidup bersama bukan mudah. Ada orang mungkin berpikir bahwa ya berkata itu mudah, tapi mengalami itu terlalu susah. Dan memang betul itu adalah realiti hidup sebagai suami istri. Tadi saya katakan untuk mendirikan rumah tangga, berkawin itu bukan soal sementara. Ini soal hidup dan mati. Jika kita tidak mampu menghadapi semuanya ini, khususnya memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu, memikul tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dan sebagainya, lebih baik jangan kawin. Karena kita akan menyesal dan kita akan terus merosakkan aku janji kita di hadapan sesama, apatah lagi di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf diberikan tanggung jawab oleh Tuhan sebagai seorang suami. Meskipun ia mengeluh dan ia merencanakan sesuatu secara diam-diam. Kita ulang baca ayat ini, ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ayat ini mendahulukan tentang karakter Yusuf sebenarnya. Seorang yang tulus, seorang yang rohani. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Tapi di sebalik daripada ketulusan hidupnya, ayat ini berkata, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf seorang yang tulus, tapi punya maksud yang kontra daripada karakter hidupnya. Jadi kerohanian seseorang itu boleh saja dirosakkan oleh pemikirannya karena persepsinya terhadap suatu perkara tidak dapat dimengerti secara mendalam. Dalam konteks ayat ini, Yusuf lupa apa rencana Tuhan terhadap hidupnya. Yusuf lupa di balik kerohanian hidupnya, seorang yang taat, telus, dan beribadah kepada Tuhan, dalam Tuhan. Ia lupa tentang apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi terhadap Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan, Maria namanya. Dan Yusuf adalah pendamping Maria. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita Natal itu disampaikan kepada orang yang telus hatinya, taat, dan ia harus memegang komitmennya itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, persepsi berita Natal. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23 berkata demikian.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Yang kedua, ketika Yusuf mempertimbangkan semuanya ini, ia berpikiran rasional. Boleh jadi ia berpikir, Maria mengandung dan itu bukan milikku, bukan karena saya. Ia berpikir rasional. Secara manusia, ia tahu apa yang ia lakukan dalam keadaan yang sadar. Lalu ayat ini berkata, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya menceraikan Maria, dia mempertimbangkan. Kata mempertimbangkan ini adalah melihat pro dan kontra, baik buruknya. Apa kebaikan kalau sekiranya saya menceraikan Maria? Tapi apa pula keburukannya kalau saya mengambil Maria? Dia coba berbolak-balik, mempertimbangkan pro dan kon. Ini kan berpikir rasional sebelum membuat satu tindakan. Tapi ia bingung. Ia bingung mengapa? Karena satu, ia akan berhadapan dengan adab ataupun adat orang Timur Tengah, berhadapan dengan etika, berhadapan dengan nilai budaya orang Timur Tengah. Nanti ia akan dilontari oleh kata-kata, ia akan disiasat dan sebagainya. Lalu nanti mungkinkah Maria nanti akan dituduh berzina, lalu ia akan dilempari batu dan sebagainya. Inilah yang Yusuf pertimbangkan, pro dan kon. Persepsi berita Natal yang kedua, pro dan kon. Berpikir secara rasional, dan Yusuf berpikir secara rasional. Ia membuat pertimbangan-pertimbangan. Tapi pertimbangan itu membingungkannya. Semakin ia berprasangka, ini kebaikan kalau saya menceraikannya, ini pula keburukan kalau saya hidup bersama dengannya, baik buruk, akhirnya tidak ada keputusan. Ia coba mempertimbangkan. Ketika manusia bingung dan habis akal, hanya Tuhanlah jawaban. Ketika manusia tertekan dan tidak tahu apa lagi yang harus ia lakukan, hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Dan dalam keadaan yang serba salah seperti itulah, akhirnya ayat ini berkata, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Ketika Tuhan melihat kehidupan Yusuf sudah mulai goyah, bingung. Ia coba mempertimbangkan itu dan ini berbolak-balik pikirannya. Dan saya yakin orang yang resah, orang yang susah, orang yang bingung itu tidak dapat tidur. Tidak ada orang yang aman tidur, nyenyak sampai pagi kalau dilanda masalah. Apatah lagi masalah seperti yang dialami oleh Yusuf. Kita tidak akan tenang. Ketika keadaan melanda Yusuf seperti ini, ayat ini berkata, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud. Mengapakah malaikat itu berkata, Yusuf anak Daud? Tidak cukupkah ia berkata, hai Yusuf? Mengapa ia menyebut nama Yusuf secara lengkap? Yusuf anak Daud. Kalau seseorang memanggil kita atas nama kita dengan nama warga kita, ada suatu maksud. Itu suatu panggilan yang paling hormat. Suatu ketika saya pernah ke Jakarta dan kalau mereka memanggil kita dengan cara hormat,
Mereka bukan memanggil nama kita. Contoh, nama saya Saniel Angkot. Ketika berita itu sampai di lapangan terbang, minta Bapak Angkot datang ke kaunter. Saya katakan, siapa yang menyebut nama Bapak saya? Kenapa bukan nama saya? Rupanya dengan hormat yang menyebut nama warga supaya kita merasa diterima dan dihormati. Cuma kita yang tidak biasa. Malaikat Tuhan menyebut nama Yusuf. Yusuf anak Daud. Ada dua makna. Yang pertama, dalam keadaan serba salah. Yusuf bingung, Yusuf khawatir, bimbang dan sebagainya dalam mempertimbangkan. Maka malaikat memanggilnya, Yusuf anak Daud. Satu, ia menyadari bahwa Yusuf itu adalah anak kepada warga Daud. Kedua, ia menghormati Daud, ia menghargai Daud ketika ia mengalami keadaan seperti itu. Ini sifat manusia. Ketika mempunyai masalah, ia bingung dan resah. Tapi malaikat Tuhan hadir di tengah mimpinya dan berkata dengan penuh hormat, Yusuf anak Daud. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita dilanda masalah, Tuhan masih menerima kita. Sekalipun berat ringannya masalah yang kita hadapi, Tuhan masih ada dengan tangan yang terbuka menerima kita. Tidak ada masalah yang kita hadapi tidak dapat diselesaikan. Sebab itulah malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah hidup Yusuf. Saya yakin dan percaya bagi Anda yang mempunyai masalah, yang mana Anda katakan masalah besar dan berat, tidak terpikul, dan akhirnya Anda punya rencana di luar pengetahuan seseorang, Allah tahu, Allah melihat, Allah memanggil Anda dari lubuk hatimu yang paling dalam. Kalau namamu Yusuf, ia akan berkata, Yusuf anak Daud. Dan realiti hidup Daud, Yusuf anak Daud ketika itu, akhirnya mendengar kata-kata daripada malaikat itu. Katanya seperti berikut. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Mengapa malaikat itu tidak menggunakan kata, janganlah bimbang, jangan susah hatimu. Tapi mengapa malaikat berkata, janganlah takut. Kata takut di sini adalah kalau ia mengambil Maria sebagai istrinya, ia akan berhadapan dengan tata susila. Tadi saya katakan Maria mungkin dituduh berzina dan dilempari dengan batu sampai mati. Yusuf pula menanggung hal yang sama karena hidup bersama dengan wanita berzina. Ia takut, salah satu daripada ketakutannya, ia takut mati. Sebab itu malaikat berkata kepadanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dengan kata yang lain, Allah yang melakukan sesuai dengan rencananya. Kalau Allah yang melakukan sesuai dengan rencananya, maka Allah tahu apa yang ia akan lakukan terus menerus dalam kehidupan mereka. Lalu malaikat itu melanjutkan kata-katanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, di mana malaikat mengingatkan kembali Yusuf yang adalah orang yang telus, orang yang jujur, orang yang taat kepada Tuhan, rohaninya baik, ia mendekatkan diri kepada Tuhan setiap waktu. Malaikat mengingatkan kepadanya apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi tentang Yesus Kristus. Dan akhirnya malaikat itu berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Untuk merealisasikan perkara ini,
Malaikat perlu menyadarkan Yusuf supaya ia kembali kepada firman Tuhan. Ia kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ia kembali menelusuri tentang nubuatan para nabi yang perlu digenapi. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Persepsi berita Natal pada Yusuf, ia mengadakan pro dan kontra, baik buruknya, ia mempertimbangkannya. Tapi Allah menjelaskan kepadanya jawaban daripada pertimbangan itu. Yang ketiga, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 berkata demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya amat tertarik dengan suatu perkataan ini. Kalimat yang juga berlaku dalam konteks hidup Yusuf, yang berkata demikian, sesudah bangun dari tidurnya, sesudah selesai mimpi yang telah dilihat oleh Yusuf, dialognya bersama dengan malaikat, ia bangun dari tidurnya. Ayat ini berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat, bukan Yusuf mempertimbangkan lagi. Tapi Yusuf berbuat, melakukan, merealisasikan apa yang telah ia dengar, seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Poin yang ketiga, berbicara tentang kalimat ini, berbuat atau melakukan seperti apa yang diperintahkan. Bukan seperti apa yang ia tidak dengar, tapi apa yang telah ia dengar. Apa yang diperintahkan oleh malaikat itu kepadanya. Dengan kata lain, apa yang Tuhan ingin supaya Yusuf lakukan, maka itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dan ia secara drastik melakukan ini. Ia tidak mempertimbangkan lagi tentang apa tanggapan umum terhadap Maria, apa tindakan-tindakan yang harus mereka akan alami dan sebagainya. Tapi ia lebih fokus kepada apa yang Tuhan katakan kepadanya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Apakah tindakan manusia lebih bertindak kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, atau apa yang ia alami secara rutin dalam kehidupannya? Kebiasaannya manusia hidup zaman sekarang tidak lari daripada handphone atau alat-alat media massa dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Lebih banyak peratus kehidupannya tertumpu kepada media massa, khususnya handphone. Dan tidak ada orang yang tidak punya handphone sekarang ini. Orang yang tua sekalipun mempunyai handphone. Dan memang kita tidak dapat nafikan, handphone itu baik, tapi bukan yang terbaik. Handphone itu berguna, tapi tidak berguna terus-menerus dalam kehidupan kita. Ada banyak kebaikan, tapi juga keburukan. Namun kalau kita fokus kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, semuanya mengarah kepada kehidupan yang dikenankan oleh Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari kita mendengar tegur sapa, hari-hari kita mendengar teguran dari rekan-rekan sebaya. Saya melihat daripada beberapa grup, dan ada suatu penceramah berkata tentang peringkat umur seseorang yang mengadakan reunion, kemudian tegur sapa yang berbeza. Kalau umur 30 tahun dalam reunion, kita akan ditanya, sudah kawin? Lalu umur meningkat sampai kepada umur 40-an, lalu kita ditanya dalam reunion, berapa anak? Kemudian umur meningkat pada umur 50 tahun. Dalam reunion itu kita ditanya, berapa cucu sudah? Lalu umur kita meningkat 60 tahun, kita ditanya lagi dalam reunion, you sakit apa?
berobat di hospital mana? Ini umur 60-an. Lalu umur 70-an, tegurannya sudah berbeza. Katanya, berapa baki reunion kita? Berapa orang lagi yang tinggal? Umur meningkat dan pertanyaannya semakin pelik. Umur 80-an ke atas. Masih hidup? Katanya. Jadi banyak tegur sapa yang menunjuk kepada peringkat umur dan juga karena hidup kita. Ada banyak tegur sapa, bahkan banyak respon yang membuat pikiran kita kadang-kadang keliru, bercelaru, ada juga yang menyinggung. Nah, saudara sekalian yang saya kasih, ditokok tambah lagi dengan multimedia sekarang, itu bagus tapi bukan yang terbaik. Khususnya handphone saya katakan tadi, bila disalahguna, akhirnya akan membuat hidup kita merana. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dahulukan renungan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun seayat dalam sehari, kita baca dan kita renungkan, lalu kita lakukan. Yusuf bangun dari tidur dan melakukan atau berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf pasrah, Yusuf pada akhirnya fokus kepada apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Sehingga persepsinya tentang berita Natal dapat direalisasikan daripada apa yang telah ia lakukan sebentar tadi. Persepsi berita Natal disampaikan kepada orang yang tulus, jujur, saleh, taat kepada Tuhan. Dengan kata yang lain, orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Hanya karena iman kita kepada Tuhanlah, maka Tuhan melakukan sesuatu rencana sesuai dengan kehendaknya ke dalam dan melalui kehidupan kita. Persepsi berita Natal, meskipun ada banyak pertimbangan, pro dan kon, berpikir secara rasional tentang baik buruknya dan sebagainya, tapi di tengah-tengah persoalan seperti itu, Tuhan pada akhirnya menjawab. Tadi saya katakan, bila tidak ada jalan, manusia sudah kehabisan akal, hanya Allah lah jawabannya. Yang ketiga, persepsi berita Natal berbuat atau melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Merenung firman Tuhan dari 3 aspek yang telah kita tekan dan pelajari sebentar tadi. Saya yakin akan menambah selangkah maju iman Anda kepada Tuhan dalam mencari tahu berita Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu ya Allah, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari sebentar tadi berkaitan dengan persepsi berita Natal. Ada banyak perkara-perkara yang kami dengar, malah kami pertimbangkan tentang berita Natal. Apakah ianya masuk akal ataupun tidak? Sehingga Yusuf sekalipun bingung dan khawatir, malah takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi di tengah-tengah perkara itu, Allah sendirilah yang berkarya dan melakukan serta memberikan jalan keluar kepadanya. Demikian bagi kami ya Bapa. Apa juga komen, apa juga kritikan, apa juga tomahan yang kami terima dan dengar daripada pihak-pihak yang berkenan dengan berita Natal. Kami fokus kepada apa yang Tuhan bicarakan terhadap firman-Mu kepada kami. Kami aminkan firman-Mu ya Bapa, dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menerima berita Natal ini seadanya kami, dan apa yang Tuhan telah katakan, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami, sama seperti apa yang berlaku dalam kehidupan Yusuf, yang pada akhirnya ia berbuat seperti apa yang telah diperintahkan. Terima kasih Bapa, permuliakanlah diri-Mu di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga Engkau diagungkan dan dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami telah pun berdoa, dan semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.
Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan dan untuk kerajaan Allah. Kita bersyukur karena jemaat begitu rela dan begitu setia, hati yang begitu terbuka untuk terus memberi kepada Tuhan, dan kita percaya inilah yang menjadi berkat bagi gereja kita dan umat Tuhan pada waktu ini. Mari kita terus memberi yang terbaik, dan sebelum kita bersurai, kita mau menerima berkat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah menguatkan kita, dan kita syukuri untuk kekuatan kita di waktu-waktu akan datang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih. Kami ada kesempatan memuji, menyembah-Mu, berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, keperluan rohani yang Kau berikan dan kepenuhan, kelengkapan yang Kau berikan secara jasmani dalam kehidupan kami, sungguh membuatkan kami penuh dengan kesyukuran kepada-Mu ya Tuhan. Dan apa yang dapat kami respon ya Tuhan adalah melalui pemberian persembahan, uang persembahan maupun persepuluhan. Pemberian ini ya Tuhan merupakan respon penyembahan kami, respon kesyukuran kami, respon pujian kami kepada Engkau ya Tuhan atas pekerjaan-Mu dan perbuatan-Mu yang begitu mendalam dan besar dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji-Mu, memuliakan-Mu melalui pemberian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa setiap tangan yang memberi maupun yang akan memberi, Engkau yang memberkati. Setiap keperluan jasmani rohani kami tahu semuanya berada di dalam perhatian Engkau ya Tuhan. Kami syukuri semuanya ini. Engkaulah yang terus-menerus menjaga umat-Mu ya Tuhan. Berkat daripada firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bertekun dalam itu. Kami disegarkan dan kami dikuatkan, dan kami percaya ya Tuhan bahwa dalam hari-hari kami seterusnya di hadapan ini, Engkaulah sumber kekuatan kami. Firman Tuhan, doa sentiasa menjadi keutamaan kami dan renungan kami, dan pekerjaan kami dan sektor-sektor yang sudah mulai dibuka dan sudah mulai beroperasi ya Tuhan, Engkaulah yang terus menyertai semuanya itu supaya berjalan dengan lancar dan tidak menambahkan penularan pandemik pada waktu ini. Kami syukuri semuanya ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami, kami naikkan doa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa, dan semua jemaat Tuhan yang menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Pembacaan Alkitab tiap hari pada minggu ini adalah seperti yang tertera. Persekutuan Wanita SIB Kota Kinabalu Likas akan mengadakan sebuah forum yang bertajuk Akhir Zaman. Forum ini akan disiarkan secara online melalui YouTube atau Facebook page SIB Kota Kinabalu Likas. Forum ini akan diadakan pada 29 hari bulan November 2020 bersamaan dengan hari Ahad pada pukul 2 petang. Panel jemputan terdiri daripada Pastor Dr. Tony Siu serta Pastor Kusam Yontok dan akan dikendalikan oleh Dr. Nomi Surugao. Forum ini turut dibuka bagi setiap jemaat SIB Kota Kinabalu Likas. Untuk persiapan adalah digalakan agar jemaat dapat membaca kitab Yehezkiel dan Wahyu bagi menambahkan pembacaan mengenai forum ini. Para jemaat sekali lagi dinasihatkan untuk terus mematuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Patuhi penjarakan sosial dan sentiasa jaga kebersihan diri. Stay at home and stay safe.